Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Jumpa lagi dengan Ibu Lina di Deposi pagi ini. Nah, sebelum kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, anak-anak silakan menyiapkan hati, menyiapkan Alkitab untuk kita mulai dengan devosi di pagi ini. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang senantiasa menuntun menyertai kami. Hingga di pagi ini Tuhan kami masih memperoleh nafas kehidupan. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kami akan mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah memberikan kami hikmat dan memberikan kami pengetahuan sehingga kami dapat memahami setiap firman dan kebenaran. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 34 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop mengenai pembagian tanah Kanaan. Nah, ayatnya yang ke-13, Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Ayat 14, sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya. Juga suku Manase yang setengah itu telah menerimanya. Ayat 15, 2/3 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko ke sebelah timur. Nah, di sini kalau kita lihat dari ayat yang ke-13 itu berbicara mengenai pembagian tanah Kanaan secara undi. Nah, anak-anak kalau kita lihat pada zaman dulu ketika mereka mau memutuskan sesuatu mereka harus membuang undi, ya, membuang undi. Nah, memang undian adalah cara tertua yang diciptakan oleh Tuhan dalam pemerintahannya, ya. Nah, di sini, tetapi di dalam membuang undi ini, pembagian secara undi ini, semuanya itu hanya berdasarkan kedaulatan Tuhan, ya. Jadi kalau kita mau baca di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-13 itu mengatakan bahwa undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan itu berasal dari Tuhan. Artinya boleh membuang undi, tetapi semua keputusan itu ada di dalam Tuhan atau hanya berasal dari Tuhan. Ya. Nah, yang berikut, tanah ini dibagikan kepada suku-suku yang berhak mendapatkannya di ayat yang ke-14. Nah, yang di ayat ke-14 yang kita sudah baca itu, di situ sudah mengatakan bahwa suku-suku yang mendapat itu ada suku Ruben, suku Gad, ya. Nah, di situ suku Manase yang sebagian sudah dapat. Jadi suku-suku itu mereka telah mendapat tanah milik pusaka mereka. Tetapi semuanya itu hanya berasal atau hanya melalui kedaulatan Tuhan saja. Ya. Nah, yang berikut di ayatnya yang ke-15,
2,5 suku telah menerima milik pusaka di seberang Sungai Yordan di dekat Yeriko ke sebelah timur. Jadi di sana mereka sudah mendapatkan mereka punya milik pusaka di seberang Sungai Yordan itu. Nah, anak-anak, mengapa sehingga harus ada pembagian tanah ini? Supaya ketika setiap suku itu sudah punya milik pusaka mereka yang Tuhan sudah bagikan kepada mereka, mereka harus tetap adil dan tidak mengambil tanah milik suku lain. Nah, sehingga di sini mereka harus benar-benar dibagi secara adil. Ya. Nah, apa saja yang dapat kita pelajari di sini dari firman Tuhan tadi tentang pembagian tanah? Di sini kita dapat mempelajari beberapa hal, yaitu segala sesuatu yang ada di dunia semuanya ada dalam kendali Tuhan, dan Tuhan yang mengatur semuanya. Meskipun mereka membagi tanah dengan cara undi, tetapi itu semua hanya ada di dalam kendali Tuhan. Yang berikut itu adalah fokus pada janji Tuhan, karena Tuhan itu setia. Yang berikutnya lagi, Tuhan hanya menghendaki kita tetap taat, tekun, dan setia melakukan perintahnya. Ya. Nah, demikian firman Tuhan yang dapat Ibu Lina sampaikan, dan kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Engkau menuntun menyertai kami, dan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman ini Tuhan tetap mengingatkan kami sehingga kami tetap taat, tekun, dan setia pada firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kegiatan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengertian Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang akan menuntun menyertai kami sehingga apapun yang kami kerjakan pada hari ini, biarlah semuanya jadi seturut kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Dengar dan sambut kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan